Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi laboratorium pusat pengujian perangkat digital sebagai laboratorium rujukan nasional dan bertaraf internasional. Kemitraan strategis dengan kementerian, lembaga negara, industri, institusi pendidikan, laboratorium pengujian, dan profesional, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendukung BPPT sebagai Center of Excellence. Pemerintah memang menugaskan operator dalam hal ini untuk mengecek perangkat pos dan telekomunikasi adalah kepada PT Telkom untuk melakukan pengetesan, pengujian untuk membuktikan bahwa itu sesuai dengan spesifikasinya dan kemudian memberikan sertifikasinya. Tapi oleh peraturan pemerintah tahun 1993 itulah sudah tidak diperbolehkan lagi regulator bercampur dengan operator. Oleh karena itu operator-operator itu harus dikeluarkan dari regulator. Dalam ini Ditjen Postal adalah sebagai regulator. Masih ya semua orang bisa beli, pokoknya punya uang. Terus habis itu mintakan frekuensi aja di kantornya kita itu. Wah, nggak bisa kalau begini, harus ada standarisasi. Jadi itu perlu adanya balai uji perangkat radio itu. Ketika itu saya berpikir ada 3 pilar yang harus dimiliki. 1 pilar sebagai manajemen frekuensi dan orbit satelit. 2 pilar sebagai penguji perangkat. Yang ketiga adalah pilar penegakan hukum. Berdasarkan pemikiran itulah salah satunya adalah pilar pengujian perangkat telekomunikasi. Sebelum-sebelumnya perangkat telekomunikasi ini dilakukan pengujiannya pada umumnya di laboratorium milik PT Telkom. Kemudian kami sebagai yang bertugas di bidang pemerintahan ini seharusnya adalah yang berhak mengeluarkan sertifikasi. Terkait dengan masalah standarisasi, sudah barang tentu balai uji ini mempunyai peran yang sangat strategis sekali. Ini perintah undang-undang harus dijalankan bahwa intinya setiap alat perangkat yang dibuat dan digunakan atau juga diperdagangkan itu wajib memenuhi persyaratan teknis. Saat itu saya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, sekaligus saya dan tim harus menyiapkan personil yang akan mengawaki organisasi yang baru tersebut. Nah, pada saat itu kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia, memerlukan suatu institusi untuk menguji alat dan perangkat telekomunikasi. Nah, inilah saatnya untuk menyusun organisasi baru beserta personil-personilnya. Sebagai kepala di unit kerja PT yang baru mempunyai tantangan tersendiri karena semua serba terbatas dan dituntut untuk menjalankan roda kehidupan pengujian perangkat telekomunikasi yang dalam periode pertama belum pernah ada sebelum dan periode kedua sebagai unit kerja eselon 2. Tugas kita waktu balai uji, kita berinovasi terus, menambah SDM, sumber daya, sarana prasarana, semakin lama semakin lengkap. Pada tahun 2015 itu kita diberikan pengadaan tanah sekitar 22.723 meter persegi. Nah, selanjutnya dengan adanya luas tanah tersebut, kita menginginkan untuk perpindahan dari balai besar yang ada di Bekasi dipindah ke balai besar yang ada di Tapos ini, tanah yang baru ini. Pada saat itu pimpinan merasakan pentingnya penerapan ISO 17025. Pengalaman kami dalam menyusun ISO 17025 telah membawa perubahan positif dan juga terukur bagi peningkatan operasional laboratorium pengujian perangkat telekomunikasi. Namun dengan tidak kenal lelah, alhamdulillah kerjasama dengan Kabalai dapat dilakukan pemenuhan secara bertahap untuk melengkapi baik jumlah sumber daya manusia ataupun sarana prasarana gedung dan perangkatnya untuk melakukan pengujian bisa dilakukan dengan
sangat baik dan optimal. Dalam menjalani sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, saat kritis masa menjelang pensiun mendapat tugas besar dan berat mengelola pembangunan gedung laboratorium pusat pengujian perangkat TIK yang akan menjadi rujukan nasional dan berkelas internasional dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dengan pengalaman pengadaan yang sangat minim luar biasa ditemukannya. Waktu itu saya mengawal penyelesaian gedung baru Tapos dan juga mengawali untuk pembangunan laboratorium yang akan digunakan di Tapos. Harapan kami, Balai Besar Pengujian ini memang makin tumbuh besar dan berguna bagi masyarakat, baik Indonesia maupun internasional. Oleh karena itu pesan saya pada adik-adik generasi XYZ, jadilah pembaharu yang banyak sekali memberikan inovasi-inovasi. Mudah-mudahan MC ini menjadi pionir dari kegiatan di Balai Uji. Semoga lebih banyak yang lebih diutamakan, berupaya berinovasi yang semakin canggih, terus kita inovasi tanpa henti. Dengan telah terselesaikannya pembangunan secara fisik, gedung dan fasilitas, sarana prasarana laboratorium, kami siap bersama-sama untuk mewujudkan BPPT menjadi Laboratorium Pusat Pengujian Perangkat TIK sebagai laboratorium rujukan nasional dan bertaraf internasional. BPPT melayani dengan hati, menguji, melindungi negeri. Perjalanan pengembangan laboratorium pengujian ini adalah bukti nyata kekuatan kolaborasi, dedikasi, dan visi masa depan. Sejarah yang kita lihat bersama mengingatkan akan dedikasi dan kerja keras Bapak dan Ibu para pendahulu, para senior yang telah membentuk fondasi standarisasi perangkat telekomunikasi. Khususnya Laboratorium Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi Laboratorium Pengujian Perangkat TIK hingga saat ini sebagai Indonesia Digital Test House dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapak Ibu pendahulu senior kami atas pemikiran dan kontribusinya telah menemani kami dalam perjalanan ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Aristiadi atas arahan dan komitmen Bapak dalam membangun ekosistem industri digital nasional saat ini. Mari kita lanjutkan dan tingkatkan Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Indonesia Digital Test House dengan semangat dan integritas. Frekuensi satukan negeri.